Halo kawan rebahan, sehat terus ya dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin mau menceritakan film yang berjudul Action of Valor yang disutradarai oleh Michael Choi dan Scott Walk yang dirilis pada tahun 2012, mengisahkan tentang pasukan elit SEAL Team Amerika yang menjalankan misi untuk menghentikan jaringan teroris. Nah, pasti penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal dari negara Filipina, yang dimana kita diperlihatkan dengan mobil SON melaju kencang melewati keramaian pasar membawa seorang wanita yang nampak terlihat gelisah galau merana. Dan akhirnya mobil SON ini masuk ke dalam satu sekolahan, lalu diikuti dengan kedatangan mobil mewah milik dari Kedutaan Besar Amerika atas Filipina bernama Merguiles untuk menjemput anaknya. Dan kedatangannya ini langsung diajak oleh anaknya itu membeli SON tersebut. Saat di tengah kerumunan, supir dari mobil SON ini tergesa-gesa meninggalkan kerumunan tersebut. Dan ternyata setelah kejadian tadi dikabarkan bahwa belum ada pihak yang bertanggung jawab atas aksi bom bundir yang menewaskan Kedutaan Besar Amerika dan anaknya itu. Dan parahnya lagi, diberitakan bahwa pelaku yang belum diketahui pasti identitasnya itu melarikan diri ke Indonesia. Kini cerita berpindah ke negara Costa Rica, yang dimana kita diperkenalkan dengan Lisa Morales, salah satu agen CIA yang melakukan penyamaran untuk mencari tahu pergerakan dari Cristo. Ini dia orangnya, yang diketahui salah satu sindikat penyelundup senjata dan juga bandar narkoboy. Di malam harinya, agen Lisa yang sudah menunggu rekan kerjanya bernama agen Walter Ross ini mulai menceritakan informasi yang ia dapat mengenai Cristo, yang dimana Cristo menyumbangkan hasil kekayaannya itu untuk membangun klinik, sekolahan, dan juga sumbangan politik. Tapi sayangnya telah diketahui ia justru mempunyai hubungan, bahkan salah satu pengelola jaringan teroris di wilayah Asia Tenggara, yang tanpa mereka ketahui perbincangan dari dua agen CIA ini telah diawasi oleh seseorang. Keesokan paginya, Walter dan Lisa yang beristirahat di sebuah hotel kedatangan ojek online yang ingin mengantarkan pesanan. Saat Walter ingin mengambilnya, tiba-tiba sementara di tempat lain, kita diperkenalkan dengan pasukan elit SEAL Team Amerika. Wemi bertugas sebagai penembak jitu, Rai sebagai ahli IT, lalu tim serbu mereka ada Sony, Ajay, Mickey, dan juga senior mereka Chief Miller yang melakukan liburan bersama sebelum menjalankan tugas. Lalu yang terakhir, Letnan Rourke harus rela meninggalkan istrinya yang tengah hamil besar ini pergi untuk menjalankan tugas negara. Setelah mendapatkan informasi tempat di mana agen Lisa itu berada, Chief Miller dan timnya pun mulai mengatur strategi untuk melakukan penjemputan, yang diketahui bahwa penculikan itu dilakukan oleh Cristo yang ternyata juga mempunyai jaringan dengan pelaku bom bundir di Filipina waktu itu bernama Abu Sabal, dan misi pun dimulai. Setibanya mereka, Letnan Rourke langsung menghubungi pusat komando untuk mengetahui keamanan dari lokasi mereka serta lokasi penjemputan. Dan setelah mendapatkan perintah, mereka pun langsung melanjutkan misinya. Lalu diikuti dengan kedatangan SEAL Team 4 yang bertugas melakukan penjemputan dari SEAL Team 7 ini menggunakan speedboat yang dilengkapi dengan persenjataan berat
serta drone yang mengawasi keamanan titik penjemputan. Setelah mengamati titik pergerakan musuh, mereka mulai melancarkan aksinya yang diawasi oleh Letnan Rourke dan Wemi dari kejauhan. Dengan cepat mereka berhasil masuk ke dalam kawasan musuh, tapi sayangnya pergerakan mereka diketahui oleh salah satu anak buah dari Kristo, sehingga saat Sersan Chief dan yang lainnya mulai bergerak mencari keberadaan agen Lisa itu, tiba-tiba di sini pergerakan mereka tak berjalan sesuai rencana dan sudah diketahui oleh anak buah Kristo. Tapi untung saja Letnan Rourke dan Wemi yang mengawasi mereka dari kejauhan pun berhasil melumpuhkannya. Setelah berhasil menemukan agen Lisa, perjuangan mereka berlanjut ketika Letnan Rourke dan Wemi melihat pergerakan dari anak buah Kristo yang menuju ke tempat mereka, sehingga membuat Dave dan yang lainnya bergerak cepat menuju ke tempat penjemputan serta membawa Vicky yang masih hidup setelah serangan brutal tadi. Tapi sayangnya pergerakan Dave dan anggotanya ini diketahui oleh anak buah Kristo, sehingga membuat mereka harus menemukan jalur baru untuk sampai ke titik penjemputan yang sudah ditentukan, yang dimana dalam pelarian ini diikuti dengan anak buah Kristo yang terus menyerang mereka. Untung saja Dave dan anggotanya yang sudah mendapati tempat titik penjemputan ini pun langsung dibantu oleh Letnan Rourke. Tapi sayangnya napas dan jantung mereka kembali bergetar ketika kemunculan dari anak buah Kristo itu kembali mengikuti dan menyerang mereka. Tapi untung saja kawan, mereka yang menemukan jalan buntu ini diikuti dengan kedatangan sel 4 yang langsung memberondong banyaknya anak buah Kristo itu dan berhasil membawa agen Lisa dengan selamat. Kini cerita berpindah ke negara lain, yang dimana kita diperlihatkan Abu Sabal sedang mendatangi tempat pembuatan rompi peledak yang tak bisa terdeteksi oleh metal detektor dan X-ray, sehingga memudahkannya untuk melanjutkan aksi-aksi yang sudah direncanakan. Kalau di tempat lain, Abu Sabal yang sedang diajak bertemu dengan Kristo pun mengatakan kalau ini adalah pertemuan mereka yang terakhir, karena ia menyadari kalau dirinya telah diawasi oleh CIA dan meminta Abu Sabal untuk melakukan rencana yang sebelumnya sudah mereka sepakati bersama tanpa harus melibatkan dirinya demi ketenangan dan keselamatan keluarganya. Namun Abu Sabal yang tak terima dengan keputusan Kristo ini pun membuatnya marah karena secara sepihak berhenti dengan kesepakatan yang telah mereka buat dan sama saja tak menghargai semua yang telah ia lakukan selama ini. Di sini Letnan Rourke dan Dave bertemu dengan Chief Miller, yang dimana setelah meneliti barang bukti handphone yang mereka temukan saat menyelamatkan agen Lisa waktu itu, Chief Miller mendapatkan informasi
akan adanya pengiriman senjata ke Afrika yang akan diteruskan melalui darat menuju Meksiko, sehingga Chip Miller menugaskan Ajay dan Ray untuk mengawasi pergerakan mereka, sementara Letnan Rourke dan Dave tetap bersiaga jika ada serangan balik dari para teroris yang masuk ke negaranya. Lalu Chip Miller bersama SEAL Team 4 bergerak menuju ke Pasifik Selatan untuk menangkap Christo. Sesampainya Ajay dan Ray langsung bertemu dengan Kapten Duncan yang menginstruksikan mereka untuk menyusup mencari informasi pergerakan Abu Sabal yang melakukan penyelundupan senjata. Setelah mendapat instruksi yang jelas, mereka pun mulai melanjutkan misinya. Tak berselang lama keberadaan mereka, tibalah satu pesawat yang sudah diawasi dengan 3 mobil bersenjata lengkap. Lalu diikuti dengan kedatangan satu pesawat yang lain dan ternyata kita diperlihatkan Abu Sabal membawa senjata selundupan dari pesawat yang dibawa olehnya. Lalu Ajay dan Ray pun langsung melaporkan informasi yang mereka dapatkan dan langsung terkonfirmasi oleh Letnan Rourke kepada Dave bahwa pesawat Abu Sabal terbang menuju pesisir Meksiko yang membawa beberapa orang untuk ia jadikan eksekutor bom bunuh. Dan Letnan Rourke pun langsung bergegas memerintahkan timnya untuk mengarah ke sana. Lalu di tempat lain, Christo yang tak menyadari kalau dirinya telah diikuti ini dikagetkan dengan serangan SEAL Team 4 bersama Chip Miller, yang dimana sempat terjadi perlawanan oleh anak buah Christo. Tapi dengan cepat SEAL Team 4 ini meratakan mereka semua. Di sini kita diperlihatkan Chip Miller pun sudah berhadapan langsung dengan Christo, yang dimana ia meminta Christo untuk bekerja sama. Namun saat menginterogasinya sempat membuat Chip Miller naik darah karena Christo yang tak kooperatif saat menjawab pertanyaan darinya. Lalu karena takut akan ancaman dari Chip Miller, ia pun langsung mengatakan Abu Sabal akan membawa 16 eksekutor bom bunuh yang mengarah ke Meksiko menuju Amerika, membawa rompi yang tak bisa terbaca oleh mesin detektor, yang akan menjadikan tragedi 11 September waktu itu akan terulang kembali. Lalu Chip Miller yang sudah mendapatkan informasi dari Christo ini pun langsung menghubungi pusat komando. Kini kita kembali lagi dengan Letnan Rourke dan Dave bersama timnya yang sudah berada di pemukiman tempat di mana para eksekutor bunuh itu berada. Lalu mereka pun membentuk 2 tim untuk menyergap para eksekutor itu melalui 2 sisi. Namun saat penyergapan mereka mengagetkan, ibu-ibu berdaster yang suka rating kanan belok kiri ini pun histeris ketakutan. Di sini dor-doran pun tak dapat dihindari saat para penghuni kampung teror sini melakukan perlawanan, yang mau tak mau tim dari Letnan Rourke ini langsung mengambil tindakan tegas. Lalu saat Letnan Rourke dan Dave kembali mencari keberadaan mereka, tiba-tiba
Oh, nyaris saja kawan, Letnan Rourke menjadi debu ketika roket yang mengenainya itu tak sempat meledak di tubuhnya. Alangkah terkenyutnya mereka saat menemukan rompi peledak yang masih dalam perakitan dan meyakini rompi inilah yang akan Abu Sabal dan para eksekutornya itu untuk melakukan aksinya. Singkat cerita, saat mereka berhasil mengamankan tempat ini, tiba-tiba mendapatkan informasi dari pusat komando yang meminta untuk misi selanjutnya, yang sudah mendapatkan informasi dari Chief Miller bahwa separuh dari eksekutor itu sudah dibawa oleh Abu Sabal menuju terowongan Meksikan. Lalu mereka pun langsung bergegas menuju ke sana. Di sini kita diperkenalkan dengan Sanchez yang akan bekerja sama dengan Abu Sabal untuk mengantarkan mereka melewati terowongan Meksikan itu. Setibanya mereka langsung disambut oleh Kapten Pedro, pasukan elit dari Meksiko, yang tanpa basa-basi, Letnan Rourke langsung memintanya mengantarkan mereka ke terowongan yang akan Abu Sabal gunakan untuk menyelundupkan para eksekutor bundir tersebut, dan mereka pun langsung bergerak mengarah ke sana. Saat sudah memasuki komplek kartel ini, Kapten Pedro langsung memacu kendaraan yang membawa Letnan Rourke dan timnya ini pun tak berjalan mulus, yang dimana pergerakan mereka diketahui oleh anak buah Sanchez yang langsung menghadang mereka. Sementara Abu Sabal yang sudah lebih dulu berada di komplek kartel ini untuk menuju terowongan itu mulai di briefing oleh Sanchez, yang dimana ia menunjukkan jalan yang harus mereka lalui ketika berada di terowongan itu. Namun tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Kapten Pedro sehingga membuat mereka langsung bergegas menuju terowongan tersebut. Ketika Letnan Rourke menemukan ruangan menuju terowongan itu, dikagetkan dengan wanita yang berdiri tepat di depannya. Lalu hampir saja kawan, kali kedua Letnan Rourke hampir menjadi abu. Lalu kembali melanjutkan pencarian mereka, yang dimana kali ketiga ini Letnan Rourke betul-betul tak bisa tertolong saat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anggotanya. Lalu Dave dan Kapten Pedro yang berhasil selamat dari ledakan tadi kembali mengejar Abu Sabal, tapi sayangnya Kapten Pedro harus tertembak lebih dulu sehingga Dave yang sempat mengenai Sanchez itu kehabisan peluru. Kesempatan inilah yang digunakan Abu Sabal untuk menembakinya. Untung saja Sony datang tepat waktu yang juga langsung menghabisinya dan berhasil menggagalkan aksi Abu Sabal tersebut. Kepergian Letnan Rourke ini meninggalkan luka mendalam bagi istri dan rekan setimnya, yang dimana surat Letnan Rourke yang diberikan kepada Dave itu dibaca oleh istrinya yang ditunjukkan kepada anaknya dan mengatakan, darahmu mengalir darah kesatria, maka gugurlah seperti pahlawan yang pulang ke rumah, dan cerita pun selesai.
Dan saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.